ilaihi raji'un. Ya. Mereka berkata, sesungguhnya saya ini milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Ya. Dan juga ulaika alaihim salawatum mirabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Nah, mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Robnya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 55 sampai 157. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, ya, mengambil iktibar, mengambil kesimpulan bahwa yang namanya cobaan, yang namanya itu pasti kita akan alami, ya. Namanya kita hidup di dunia ini pasti akan menemui yang namanya musibah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Apakah kita akan mencela Allah atau kita ikhlas sabar menerimanya. Ya. Jangan ketika kita terkena musibah kita berkata Allah tidak adil kepada saya. Ya. Allah jahat kepada saya. Allah buruk kepada saya. Ya. Itu namanya kita berburuk kepada Allah. Justru kita musibah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena hakikatnya memang kita ini milik Allah dan kepadanya kita akan kembali. Nah, di tengah pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang ini, bukan hanya di Indonesia, mungkin seluruh umat Islam di dunia merasakan kondisi yang sama. Ya. Tahun-tahun kemarin mungkin kita bisa melaksanakan tarawih berjamaah, mungkin bisa melaksanakan iftar atau buka bersama di tempat-tempat yang kita kunjungi. Ya. Tahun ini itu harus kita tahan dulu, ya, tanpa mengurangi rasa gembira kita menyambut bulan Ramadan. Hal-hal yang tidak bisa kita lakukan tahun ini, yang biasanya bisa kita lakukan tahun kemarin, itu merupakan bukti kesabaran kita. Bukti kesabaran kita menunaikan ibadah puasa di tengah COVID-19. Baik, saya akan sedikit menerangkan tentang hikmah puasa di balik musibah. Ya. Tadi di awal sudah saya bacakan tentang ayat puasa, juga tentang ayat bagaimana kita diuji kelaparan, dengan kekurangan harta, dan sebagainya. Dua ayat ini sangat berkaitan. Yang pertama tadi bahwa kita berpuasa di bulan Ramadan ini untuk mencapai derajat takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tengah pandemi COVID-19 ini tidak mengurangi, ya, jangan sampai kondisi sekarang ini mengurangi semangat kita, mengurangi takwaan kita dalam beribadah kepada Allah, ya. Jangan malah kita bermalas-malasan sehingga derajat takwa nanti yang akan kita peroleh itu menjadi sia-sia. Jadi justru ini cobaan bagi kita, bagaimana kita bersabar dalam musibah ini dengan tetap melaksanakan ibadah kepada Allah dengan baik, dengan khusyuk dan penuh ketakwaan. Nah, kemudian bagaimana kita mengukur orang mendapatkan derajat takwa itu nanti ketika setelah Idul Fitri, apakah ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan ini terus dilaksanakan atau tidak, itu bisa menjadi ukuran. Ya. Kalau ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan dengan baik pada bulan Ramadan ini, itu diharapkan bisa terus dilanjutkan setelah bulan puasa dan sampai bertemu dengan bulan puasa yang berikutnya. Nah, kemudian juga
Nah, kita ini pada saat ini betul-betul diuji, ya, kesabaran kita. Betul diuji kesabaran kita, bagaimana kita ini, apa ya namanya, menghadapi, ya, menyikapi hal ini dengan baik, ya, tapi juga eh, tidak membuat panik, tetap waspada tapi tidak membuat panik banyak orang. Di sini ada beberapa hikmah puasa dari balik musibah. Yang pertama adalah meraih derajat takwa serta melatih kesabaran dalam menghadapi musibah. Yang kedua, dihapuskannya dosa-dosa orang yang tertimpa musibah. Jadi hikmah eh, jika kita tertimpa musibah itu ada hikmahnya, ya, dan dihapuskannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa cobaan atau ujian berupa sakit maupun lainnya, melainkan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosanya seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya. Ya, jadi ketika kita ditimpa musibah, eh, jangan lantas kita bersedih, ya, jangan lantas kita berburuk sangka kepada Allah, ya. Justru kita berbahagia, ya, bersyukur bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Subhanahu wa taala, ya. Inna ma'al yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di dalam kesukaran itu ada kemudahan, ya. Allah berikan kita satu musibah, Allah ganti dengan kebaikan yang berlipat ganda. Itu harus diyakini oleh kita semua sebagai umat Islam, bahwa apa yang dikatakan Allah itu tidak akan menyalahi, kan, melanggar janjinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah insya Allah orang-orang yang sabar ini akan mendapatkan surganya Allah, ya. Dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas saat tertimpa musibah, maka aku tidak akan kecuali surga. Riwayat Ibnu Majah. Kalau kita sabar, ikhlas, terima cobaan, musibah, ya, dengan terus berdoa kepada Allah, dan terus berikhtiar, balasannya adalah surga. Nah, insya Allah kita akan mendapatkan surga itu jika kita menghadapi musibah ini dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, penuh keriduan Allah dari kita semuanya, ya. Itulah 3 hikmah puasa di balik musibah, dan yakinlah innallaha ma'as sabirin, ya, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, ya. Kemudian selain itu juga ada hal-hal yang bisa kita lakukan, ya, di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah menerima kenyataan dan tegar. Ini harus kita terima kenyataan ini, bahwa kita bukan hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia juga tengah dilanda wabah COVID-19 ini. Memang sifat manusia itu mengeluh, ya. Mengeluh itu merupakan sifat manusia, tetapi menerima kenyataan adalah jalan yang harus ditempuh. Kalau kita terpuruk terus dalam musibah ini, tidak bisa menerimanya, ya, kita tidak akan bisa bangkit, ya. Sedangkan untuk bisa melanjutkan kehidupan itu kita harus bangkit, harus semangat, harus punya motivasi, ya. Kemudian yang kedua tadi, jangan berburuk sangka terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semua yang terjadi di dunia ini, baik buruk, baik maupun buruk, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah sesuai dengan prasangka hambanya, ya. Jadi kalau kita berprasangka baik, insya Allah Allah pun akan baik terhadap kita. Tapi kalau kita berprasangka buruk, ya, walaupun sesuai dengan apa yang kita prasangkakan.
jangan sekali-kali berprasangka buruk atas apa yang menimpa kita, karena itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian masa-masa pandemi ini kita social distancing, physical distancing ya, merupakan masa-masa yang tepat ya kita berdiam diri di rumah ya, melaksanakan ibadah di rumah, tarawih, kemudian tadarus. Karena puasa itu tidak hanya sekedar apa? Bulan Ramadan itu bukan hanya sekedar puasa dan menu berbuka ya, tapi juga tentang bagaimana kita introspeksi diri, kemudian muhasabah diri, apa, sejauh mana tindakan baik yang kita lakukan, kemudian juga hal-hal buruk apa yang harus tinggalkan di tahun yang akan datang setelah Ramadan ini ya. Nah, dengan cara apa? Tentu kita harus selalu bertaubat kepada Allah SWT ya. Nah, ini bisa kita lakukan di rumah ya. Dan menimbang-nimbang ya, menimbang-nimbang berat mana kebaikan kita dibandingkan dengan keburukan. Jangan-jangan selama tahun ini ya kita lebih banyak melakukan keburukan, lebih banyak melakukan maksiat daripada kebaikan kita. Nah, kita yang lebih tahu diri kita sendiri ya, yang lebih paham ya apa yang sudah kita lakukan selama ini, kita menimbang baik buruknya, lebih berat mana baik atau buruknya, itu kita sendiri yang tahu. Mudah-mudahan dalam masa karantina atau masa kita berdiam diri di rumah ini bisa lebih mengeratkan ya rasa persaudaraan di antara kakak, ayah, ibu yang mungkin selama ini sibuk di tempat kerja ya. Sekarang yang menjadi ayah bisa memimpin sholat tarawih berjamaah di rumah ya. Yang menjadi anak bisa mengikuti ayahnya menjadi makmum ya. Juga bisa juga saling menguatkan ya, saling mengingatkan ya, selalu menjaga kebersihan, mengingatkan untuk memakai masker ketika kita ke luar rumah. Nah, kemudian yang terakhir adalah bersedekah ya, sedekah. Tadi mungkin sudah disampaikan sama Pak Jamal ya, bahwa sedekah jariah ini bisa kita lakukan ya, dan merupakan penolak bala ya, penolak musibah ya. Kalau kita rajin bersedekah, insya Allah Allah akan menjauhkan kita dari musibah ya. Dari mana kita mulai bersedekah? Bisa kita menengok tetangga kita ya. Apakah ada tetangga kita yang mungkin kekurangan makan ya, atau mungkin juga kekurangan bahan pangan. Jangan sampai terjadi apa yang di Tangerang kemarin itu, sampai seorang ibu minum air galon selama 2 hari ya, karena mungkin tetangganya tidak ada yang tahu. Mudah-mudahan sedekah yang kita lakukan pada bulan ini dilipat gandakan ya. Dan juga tadi sudah disampaikan tidak mata adama amal ilan salasin ya. Jika mati ibnu Adam, jika mati anak Adam, maka akan terputus 3 amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang selalu diamalkan, dan yang terakhir adalah waladun solih yang selalu mendoakan kedua orang tua. Ini sedekah jariah ini akan menjadi keran ya, yang akan mengucurkan terus pahala kita walaupun kita nanti sudah meninggal dunia. Mungkin sedikit saja penjelasan atau sedikit tausiah tentang bagaimana kita menyikapi, mengambil hikmah berpuasa di balik musibah yang kita alami saat ini. Demikian Pak Ade dan anak-anak yang berbahagia, silakan mungkin saya kembalikan kepada Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Pak Ade, silakan saya kembalikan ke Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Firman atas kajiannya. Dan dari anak-anakku sekalian, demikian kaji kita yang telah disampaikan oleh Pak Firmansyah. Untuk selanjutnya, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kita buka sesi tanya jawab permasalahan puasa di era pandemi COVID-19 ini. Mangga silahkan yang mau bertanya. Saya Dibuka. mau bertanya, Pak. Ya, mangga silahkan. Ya, silakan. Apa namanya? Kelas berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bella Tita Nurjana dari kelas 10 keperawatan C. Ya. Pertanyaan saya, jika ada seseorang yang melaksanakan puasa, kemudian dia rajin bersodakoh, berzakat, kemudian sholat tarawih, tetapi dia jarang melaksanakan sholat 5 waktu, apa hukumnya? Apakah dia mendapatkan pahala atau malah mendapatkan dosa? Terima kasih. Cakep. Baik Pak Firman, silahkan langsung jawab. Mana ya? Langsung jawab, langsung jawab. Oke. Orang berpuasa tidak melaksanakan sholat itu sama dengan pakai baju nggak pakai celana. Ya. Jadi rukun Islam itu urutannya adalah membaca 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, puasa, zakat, puasa, dan haji bila mampu. Ya, kalau berarti ada yang tidak apa ya, tidak lengkap di sini. Ya, yang melaksanakan puasa tetapi dia tidak melaksanakan sholat. Ya, itu hal yang sangat sia-sia. Ya, mungkin puasanya diterima ya untuk puasanya, mungkin untuk pengerjaan puasanya kemudian ibadah-ibadah lainnya itu diterima oleh Subhanahu wa taala, itu wallahu alam ya. Tapi yang jelas ketika seseorang meninggalkan sholat itu akan mendapatkan yang sangat besar ya. Jadi rukun Islam ini tidak bisa dipilih-pilih ya. Pengen ngambil yang enaknya aja nggak bisa, jadi harus lengkap, harus kamil ya, lengkap 5-5-nya ya. Jadi sholat itu yang lebih utama ya. Kemudian puasa Ramadan pun menambah keberkahan, menambah pahala ya. Dia menjadikan kewajiban kepada kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Itu kena dengan apakah diterima puasanya, Allah alam ya. Itu yang jelas ketika kita meninggalkan sholat dan meninggalkan puasa itu akan mendapatkan azab yang sangat pedih baik di dunia maupun di akhirat ya. Itu oke. Ini ada tambahan dari Pak Ade? Ada suaranya Ji? Saya kira cukup. Mungkin ada yang mau bertanya lagi dari anak-anak sekalian. Dengar? Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Ya lagi pada ibadah nih. Naum. Jangan-jangan cuma namanya doangan ini. Orangnya tidur. Namanya doangan masuk jadi partisipan. Ya, mudah-mudahan Ya. lah mungkin lelah mungkin. Oke, saya kira kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin cukup ya Pak Ping ya. Ya, terakhir jangan lupa tadarus, harus bisa tuh anak-anak sekalian untuk menghatamkan Al-Qur'an ya. Caranya setiap habis sholat itu bisa membaca 2 lembar ya. Karena 1 juz itu berisi 10 lembar. Jadi kalau kita melaksanakan 5 kali sholat fardu ya, kalau dari subuh 2 lembar, kemudian sampai isya itu menjadi 10 lembar, itu sama dengan kita membaca 1 juz. Kalau 30 hari berarti 30 juz. Ya insya Allah kita bisa menghatamkan Al-Quran selama 1 bulan ini. Ya, kalau lebih bagus lagi bisa
lebih banyak waktunya karena kita stay di rumah ya. Al-Quran, lanjut tadarus, lanjut sampai kita menyelesaikan juz 30 juz ya. Sekian, terima kasih, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, yang salah yang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Firmansyah atas penyampaian kajiannya. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kita akan dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Bapak Heru Bahrudin. Heru sudah masuk? Assalamualaikum Pak Ade. Ya, baik. Alhamdulillah Pak Heru Bahrudin MPD sudah bergabung bersama kita dalam acara Sanlat Virtual PEBEX 2020 yang dilaksanakan oleh SMK Kesehatan di Putri Husada Bogor. Baik, untuk mempersingkat waktu, anak-anak sekalian siapkan alat tulisnya, pulpennya, kemudian bukunya untuk mencatat hal-hal yang penting yang nanti akan disampaikan oleh penyaji sesi yang kelima kita, yaitu Bapak Heru Bahrudin MPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan kepada Bapak Heru Bahrudin MPD, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Ade Jamalul Lail yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit berbagi informasi dalam rangka kegiatan Smart Train Pesantren Kilat daring yang dilaksanakan oleh SMK Kesehatan Dwi Putri Husada Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita masih selalu diberikan nikmat kesehatan di tengah-tengah wabah COVID-19, tetap kita masih selalu berikhtiar, berusaha untuk selalu diberikan kesehatan. Salawat beserta salam selalu tercurah pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 10. Ini kelas 10 ya semuanya. Kelas 10 keperawatan maupun farmasi yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Mungkin dari pagi kalian sudah banyak mendengar berbagai macam materi yang telah disampaikan oleh para narasumber ya, berkaitan itu tentang bagaimana kita menghadapi tantangan yang ada saat ini di tengah mewabahnya virus corona. Dan di saat itu pula kita sebagai seorang muslim tentunya dihadapkan pada ujian kita sedang memasuki bulan yang penuh rahmah, yaitu bulan suci Ramadan. Tentunya banyak hal yang sudah disampaikan oleh para narasumber, baik itu tadi mulai dari pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah, ya, beliau menyampaikan begitu detailnya tentang bagaimana kita sebagai seorang pelajar tentunya harus selalu produktif,
harus selalu bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Bukan dengan adanya hal tersebut malah menjadikan kita bermalas-malasan. Ya. Tentunya materi yang saat ini yang Bapak ingin sampaikan berkaitan dengan bagaimana kiat-kiat kita, ya, agar kita lebih giat lagi, ya, lebih giat dalam berusaha dalam menghadapi pandemik virus corona ini di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Kita ketahui, anak-anakku sekalian, bulan suci Ramadan yaitu bulan yang di dalamnya kita diajarkan untuk melatih kesabaran, serta diajarkan untuk melatih keikhlasan, terutama memperbanyak beribadah. Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling tepat bagi kita sebagai seorang muslim untuk memperbanyak amalan-amalan, ya, ibadah, baik ibadah wajibnya, ibadah sunnah, ya, terutama ibadah ghairu mahdoh, yaitu ibadah yang tidak terikat waktu, tempat, maupun tata cara tertentu. Anakku sekalian, dalam berpuasa terkadang banyak sekali cobaan yang kalian hadapi, ya. Apakah itu cobaan-cobaan yang berasal dari internal kalian, dari dalam diri kalian, maupun cobaan yang berasal dari luar diri kalian, ya. Berpuasa tentunya sangat baik sekali kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan, terutama bagi kita sebagai seorang muslim, ya. Banyak hal yang bisa kita ambil dari melaksanakan ibadah kali ini. Dalam situasi saat ini, ya, pelaksanaan ibadah menghadirkan suasana yang sangat berbeda sekali. Mengapa? Sesuai dengan anjuran daripada pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah kota, pemerintah daerah, ya, baik itu pemerintah desa, kelurahan, sampai tingkat RT dan RW, ya, bahwa ibadah, melakukan kesempatan beribadah, ya, yang seharusnya kita laksanakan secara berjamaah di masjid-masjid, ya, ibadah-ibadah sholat tarawih, ya, bahkan sampai saat ini kita dianjurkan untuk beribadah di rumah masing-masing, ya, karena sesuai dengan kebijakan pemerintah agar kita menjaga jarak, social distancing maupun physical distancing. Ini pun oleh pemerintah dilakukan dalam upaya pencegahan mengingat perkembangan penyebaran COVID-19 ini semakin hari semakin meningkat. Data terakhir tadi malam kita lihat jumlah keseluruhan positif COVID-19 ini se-Indonesia sudah mencapai 10.000 lebih. Tentunya ini menjadi hal yang sangat kita harus perhatikan, bahwa penyebaran virus corona ini sudah begitu masifnya. Bahkan data terbaru di Jawa Barat saat ini, baru tadi Bapak membuka Vikobar itu, untuk positif corona di Jawa Barat itu 1.012 orang. Ini sangat masif sekali penyebarannya. Untuk itu, anak-anakku sekalian, dengan adanya wabah seperti ini, kita harus selalu menjaga diri
baik itu diri pribadi, keluarga, ya, maupun orang lain. Jangan sampai karena kecerobohan kalian, kecerobohan kita, orang lain yang akan menjadi korban, ya. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, pada bulan suci Ramadan, kita lihat ibadah-ibadah yang dilakukan, baik itu di masjid-masjid, akan dipenuhi oleh orang-orang dalam melakukan sholat taraweh, ya. Bahkan sampai keluar masjid tidak bisa menampung, ya. Tetapi keadaan berbalik 180 derajat pada saat ini, di mana kita semuanya harus bisa tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang tadi, baik itu ibadah wajib, ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang lain, kita lakukan di rumah masing-masing, ya. Nah, dengan adanya himbauan dari pemerintah tentang ibadah di rumah itu sendiri, banyak sekali kesempatan yang bisa kita lakukan, yang bisa kalian lakukan untuk beribadah dengan keluarga. Baik itu ibadah sholat tarawih, ya, tadarus berjamaah, ya, tadarus bersama, ya, menghatamkan Al-Quran. Ini sangat dianjurkan sekali, ya. Jadi tetap semangat, walaupun kalian berada di rumah, ini ya harus menjadi satu momentum yang kuat bahwa kalian ini lebih dekat lagi dengan keluarga, ya. Yang tadinya kalian kebanyakan waktunya setiap hari berada di luar, di sekolah, bahkan bertemu dengan orang tua yang tadinya hanya malam hari, kemudian pagi hari sudah tidak bertemu lagi. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian saat ini, yaitu kalian lebih bisa banyak berkumpul dengan keluarga, lebih bisa banyak berkumpul dengan orang-orang yang kalian cintai. Nah, tentunya hal inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat di dunia, baik itu di Indonesia. Bagaimana kita lebih mempererat tali jalinan hubungan-hubungan kekeluargaan. Ya. Anak-anakku sekalian, ya, perlu disadari bahwasanya spirit Islam dalam memutus segala macam kerusakan sangat tinggi. Bahkan menjadi tujuan daripada diturunkannya syariat itu sendiri. Al-Maqasid al-Syariah. Dalam pengambilan kesimpulan hukum Islam. Dan itu juga bisa diterapkan dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan bersama. Bisa dijelaskan bahwa darul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih. Yang artinya adalah menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil kemanfaatan. Oleh karenanya, Ramadan di tahun ini akan lebih bermakna dan lebih sempurna jika diiringi dengan semangat jihad sosial yang kuat. Selain ibadah, sholat berjamaah di masjid, baik itu mau tarawih, sholat lainnya dapat dilaksanakan. Banyak sekali peluang-peluang ibadah yang bisa kalian lakukan, ya. Salah satunya adalah tilawah, membaca Al-Quran, ya, menghatamkan Al-Quran. Mungkin ini sangat bagus sekali kalian lakukan dengan cara karena kalian ada grup, bisa saling berbagi, ya. Mungkin hari ini di dalam teman sekelasnya ada lebih dari 30 orang. Hari ini siapa yang juz berapa, ya. Jadi berbagi lagi, satu hari satu juz. Silahkan itu dilakukan, ya. Anak-anakku sekalian,
ibadah-ibadah yang sifatnya fardu akan lebih sempurna yang apabila kita tambahkan dengan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, al-ibadah al-ijtimaiyah, ya. Ramadan kali ini tentunya sangat berbeda sekali. Ramadan kali ini tentunya sangat banyak orang yang membutuhkan, ya. Mari bersama-sama dengan momentum kejadian saat ini dan momentum ibadah puasa, ibadah Ramadan pada kali ini bagi kita yang memang memiliki rezeki yang lebih. Ya, tidak usah harus banyak, tidak usah harus kita sampai terkumpul banyak. Cukup kita memberi makan orang yang ada di samping rumah kita, baik itu tetangga kita, baik itu keluarga kita. Itu akan menjadi pahala, ya, yang akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi orang-orang yang terdampak. Mungkin kita tidak tahu siapa di antara teman-teman di sini yang memang orang tuanya terdampak. Ada yang di PHK, ada yang memang dirumahkan, ada yang memang pekerjaannya sehari-hari dan sehari-hari mereka dengan untuk pendapatannya harian itu juga sangat berdampak sekali. Mari bersama-sama bagi kalian, ya, kita teman-teman para dewan guru, para ya, para siswa, ya, saling mengingatkan. Yang punya kelebihan rezeki, mari kita saling berbagi. Nah, inilah bukti bahwa kita sebagai umat yang hidup bersosial selalu memberi dan terus memberi, ya. Secara ideologis, ajaran untuk saling berbagi di bulan suci Ramadan itu dikuatkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, demikian halnya keberkahan ibadah puasa tidak akan dicapai bagi orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sosial. Seperti apa? Seperti berkata dengan perkataan yang kotor, menghina, berdusta, mengadu domba, dan sifat-sifat tercela lainnya. Sebab ajaran agama Islam tidak cukup hanya membangun hubungan yang baik dengan yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yaitu hubungan hablum minallah, ya, dengan mengesampingkan hubungan baik dengan manusia, yaitu hablum minannas. Bahkan di dalam Al-Qur'an memberikan ancaman kehinaan bagi orang yang tidak melakukan hubungan baik, yaitu hubungan secara vertikal maupun horizontal. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian dari tadi pagi sudah agak capek, lumayan capek ya, banyak sekali pemateri yang sudah kalian dengarkan, ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri bukan hanya sekedar menjadi pendengaran yang nantinya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi ini menjadi hal yang sangat baik untuk kalian dan harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar omongan, bukan hanya sekedar ucapan. Tapi apa yang sudah kalian lakukan saat ini, ya, terus lakukan yang terbaik. Ya, mudah-mudahan Bapak selalu berdoa, keluarga besar kita
baik itu para siswa, Dewan Guru, SMK Sekatan Dwi Putri Husada Bogor selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan rezekinya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sedikit apa yang Bapak sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, itu datangnya dari Bapak. Apabila ada sedikit yang memang bisa kalian terima, itu semuanya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Oh iya, sebelum Bapak tutup, Bapak serahkan kembali kepada moderator Bapak Ustadz Ade Jamul Lail. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Mangga Pak Ade. Baik, terima kasih Bapak Heru Bardin yang telah menyampaikan kajiannya, dan mudah-mudahan membawa pencerahan dan kemanfaatan dunia sampai akhir buat semuanya yang hadir melalui kegiatan Sunlab virtual ini. Baik, sebelum diakhiri, mungkin anak-anak sekalian ada yang bertanya, silahkan. Ya, silakan, ada yang mau bertanya, Elsa. Kayaknya nggak ada, kalau udah pada ini kali Pak Ade. Udah pada mangga silahkan deh, kalau memang itu takutnya mereka udah. Ini tinggal berapa Bapak cek dulu? Masih ada 52 partisipan Pak Ade. Ya, mudah-mudahan itu semuanya tadi mendengarkan ya, bukan hanya sekedar ditinggalkan HP-nya. Ya, kita berharap untuk kegiatan-kegiatan ini terus dilakukan dengan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan besok untuk kelas 11 ya Pak Ade. Besok kelas 11. Oke, mangga. Siap. Ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, mungkin kita cukupkan dulu ya Pak Heru. Mangga, silahkan. Kita cukupkan. Sebelum kita akhiri, tentunya kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan acara kita senantiasa menjadi amal ibadah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Amin. Dengan Amin ya Rabbal. Fatihah. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa syukati wa libaram. Allah manfa'na Quran, Allah manfa'na bi sifatina. Rabbana taqabbal minna innaka as-samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, sebenarnya kami kru dari DPH yang melaksanakan tugas Sunlab ini mengucapkan selamat meneruskan ibadah puasanya. Mudah-mudahan ibadah puasanya menjadi ibadah yang mabrur, menjadi ibadah yang makbul. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Sudah.